Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Elvia Fitri Indrianis dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kemajuan bioteknologi era revolusi industri 4.0. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu harus tahu apa itu bioteknologi itu sendiri. Secara terminologi, kata bioteknologi terdiri dari 3 kata, yaitu bio, tekno, dan logi. Bio berarti agen hayati yang meliputi organisme, jaringan atau sel, dan komponen subselulernya atau enzim. Dan kata tekno yang berarti teknik atau rekayasa, serta kata logi yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, bioteknologi adalah suatu teknologi yang menggunakan dan memanfaatkan organisme biologis atau hayati, baik sistem maupun proses, untuk menghasilkan barang maupun jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Selanjutnya, kita bahas tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Bioteknologi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan. Nah, secara umum, perkembangan bioteknologi ini terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode bioteknologi tradisional yang terjadi pada sebelum abad ke-15 Masehi. Dalam periode ini telah ada teknologi pembuatan minuman bir dan anggur menggunakan ragi, yaitu pada tahun 6000 sebelum Masehi. Mengembangkan roti dengan ragi tahun 4000 sebelum Masehi, dan pemanfaatan ganggang sebagai sumber makanan yang dilakukan oleh bangsa Aztec pada tahun 1500 sebelum Masehi. Periode kedua yaitu periode bioteknologi ilmiah yang terjadi pada abad ke-15 sampai ke-20 Masehi. Periode ini terbagi menjadi beberapa tahun. Tahun 1670, adanya usaha penambangan biji tembaga dengan bantuan mikroba di Rio Tinto, Spanyol. Tahun 1686, penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek yang juga menjadi manusia pertama yang dapat melihat mikroba. Pada tahun 1870, Louis Pasteur menemukan adanya mikroba dalam makanan dan minuman. Tahun 1890, alkohol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar motor. Tahun 1897, penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol oleh Edward Buchner. Tahun 1912, pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroba. Berikutnya pada tahun 1915, terjadinya produksi aseton, butanol, dan gliserol dengan menggunakan bakteri. Tahun berikutnya itu tahun 1917, Carl Erecki memperkenalkan istilah bioteknologi. Pada tahun 1928, penemuan zat antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming. Pada tahun 1943, penisilin diproduksi dalam skala industri. Tahun 1944, Avery, McLeod, dan McCarthy mendemonstrasikan bahwa DNA adalah bahan genetik. Pada tahun 1953, penemuan struktur asam deoksiribonukleat atau ADN oleh Crick dan Watson. Pada tahun 1955, Watson dan Crick menentukan struktur DNA. Tahun 1961, jurnal Biotechnology and Bioengineering ditetapkan. Tahun 1961 sampai 1966, seluruh sandi genetik terungkap. Pada tahun berikutnya itu tahun 1970, enzim restriksi endonuklease pertama kali diisolasi. Dan pada tahun 1972, Horana dan kawan-kawan berhasil mensintesa secara kimiawi seluruh gen tRNA. Tahun 1973, Boyer dan Cohen memaparkan teknologi DNA rekombinan. Pada tahun 1975, Kahler dan Milstein menjabarkan produksi antibodi monoklonal. Tahun 1976, perkembangan teknik-teknik untuk menentukan urutan DNA. Tahun 1978, Genentech menghasilkan insulin manusia dalam bakteri E. coli. Tahun 1980, US Supreme Court membuktikan bahwa mikroba hasil manipulasi dapat dipatenkan. Tahun 1981, untuk pertama kalinya automated DNA synthesis dijual secara komersial. Dan pada tahun 1981, untuk pertama kalinya kit diagnostik berdasar antibodi disetujui untuk dipakai di Amerika Serikat.
Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya vaksin hewan hasil teknologi DNA rekombinan disetujui pemakaiannya di Eropa. Tahun 1983, plasmid T hasil rekayasa genetik dipakai untuk transformasi tanaman. Tahun 1988, US patent diberikan untuk mencit hasil rekayasa genetik sehingga rentan terhadap kanker atau untuk penelitian tumor. Tahun 1988 itu juga, metode polymerase chain reaction dipublikasi. Pada tahun 1950, USA menyebutkan bahwa telah disetujui percobaan terapi gen sel somatik pada manusia. Tahun 1994, terjadi produksi besar-besaran penisilin. Dan pada tahun 1997, adanya cloning hewan atau domba doli dari sel dewasa atau sel kambing. Yang ketiga adalah periode bioteknologi modern yang terjadi pada abad ke-20 Masehi sampai sekarang. Periode ini diawali dengan penemuan teknik rekayasa genetik pada tahun 1970-an. Era rekayasa genetik dimulai dengan penemuan enzim endonukleas restriksi oleh Dussoig dan Boyer. Dengan adanya enzim tersebut, memungkinkan kita dapat memotong ADN dengan posisi tertentu, mengisolasi gen dari kromosom suatu organisme, dan menyisipkan potongan ADN lain atau dikenal dengan teknik ADN rekombinan. Setelah penemuan enzim endonukleas restriksi, dilanjutkan dengan program bahan bakar alkohol dari Brazil, teknologi hibridoma yang menghasilkan antibodi monoklonal pada tahun 1976, serta diberikannya izin untuk memasarkan produk jamur yang dapat dikonsumsi manusia kepada Rank Hafiz McDougall pada tahun 1980. Dengan demikian, bioteknologi dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Contoh dari bioteknologi tradisional ini adalah pada proses pembuatan keju, tempe, nata de coco, yogurt, dan pada tanaman hidroponik. Sedangkan bioteknologi modern yaitu contohnya adalah kultur jaringan, penghasilan insulin, dan juga rekayasa genetik. Nah, sebenarnya apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern? Mari kita bahas. Yang pertama, bioteknologi konvensional sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sedangkan bioteknologi modern baru diperkenalkan pada tahun 1970-an. Berikutnya, bioteknologi konvensional menggunakan teknologi ala kadarnya dan peralatan yang sederhana serta biaya yang relatif murah. Sedangkan bioteknologi modern sudah menggunakan teknologi rekayasa genetik, menggunakan peralatan canggih dan rumit serta biaya yang relatif mahal. Bioteknologi konvensional tidak mampu membuat sifat organisme yang baru dan tidak mampu mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik. Sedangkan bioteknologi modern bisa membuat organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya, juga bisa mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik. Contoh dari produk bioteknologi konvensional ini adalah fermentasi, stek, cangkok, okulasi, dan tanaman hidroponik. Sedangkan contoh dari bioteknologi modern adalah seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu kultur jaringan, rekayasa genetik, DNA dan protein rekombinan, serta hibridoma. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa kemajuan bioteknologi di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kedokteran. Adanya rekayasa genetik dan penghasilan insulin. Dengan rekayasa genetik dapat diciptakan vaksin yang dapat menghasilkan zat kebal terhadap beberapa penyakit. Dapat pula dilakukan pengambilan informasi genetik yang ada pada manusia untuk dicangkokkan pada bakteri agar bakteri tersebut dapat mensintesa insulin. Selain itu, teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan, seperti kanker dan AIDS. Nah, kemajuan bioteknologi berikutnya itu di bidang pertanian. Di bidang pertanian atau pangan, dengan menggunakan teknologi rekayasa genetik, kultur jaringan, dan DNA rekombinan, dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat gizi yang lebih jika dibandingkan tanaman biasa, serta juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Nah, berikutnya kemajuan bioteknologi di bidang peternakan. Adanya transfer embrio, cloning, dan juga produksi embrio secara in vitro.
Transfer embrio menggunakan teknik multiple ovulation and embryo transfer atau disingkat dengan MOET. Teknik ini telah diaplikasikan secara luas di Eropa, Jepang, Amerika, dan Australia dalam 2 dasawarsa terakhir untuk menghasilkan anak atau embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi. Berikutnya adanya cloning. Cloning adalah suatu metode untuk menghasilkan keturunan yang dikehendaki sama persis dengan induknya. Cloning ini telah dimulai sejak tahun 1980-an pada domba. Saat ini, pembelahan embrio secara fisik atau embryo splitting mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, babi, dan juga kuda. Selain itu, adanya produksi embrio secara in vitro, di mana in vitro ini terbagi menjadi 3 teknologi, yaitu teknologi in vitro maturation atau disingkat dengan IVM, in vitro fertilization atau disingkat dengan IVF, dan in vitro culture atau disingkat dengan IVC, di mana semua teknologi ini telah berkembang dengan pesat. Kelinci, mencit, manusia, sapi, babi, dan domba telah berhasil dilahirkan melalui fertilisasi in vitro ini. Baiklah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.